الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة حاضرين صلاة عيد الأضحى yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di hari yang barakah ini, di saat yang barakah ini, di tempat yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahlul Quran. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang terakhir di surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya ada dalam kisah-kisah mereka, yakni para nabi, ibratun peringatan liulil albab, hanya untuk orang-orang yang mempunyai akal. Dan salah satu nabi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua orang muslim mencintainya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim salah satu nabi yang dapat ujian yang sangat berat dan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat besar dan berat. Tetapi Ibrahim pun sempurnakannya dan lulus di semuanya. Kalau kita lihat salah satu ujian di antara ujian-ujian yang Nabi Ibrahim kena itu, yaitu ketika dia masih muda dan berdakwah Islam kepada orang tuanya. Apa yang jadi untuknya? Ayahnya usirnya, ayahnya marahinnya dan berkata, pergi jauh dari aku wahai Ibrahim, wahjurni maliya, pergi dan tinggalkan aku wahai Ibrahim. Ujian besar dari Nabi Ibrahim. Salah satu ujian juga bersama kaumnya pada hari raya mereka, orang kafir. Di zaman Nabi Ibrahim mereka pergi semua. Nabi Ibrahim tidak ikut mereka dan pergi untuk tempat berhala-berhala. Pecahkan berhala semuanya, kecuali berhala yang paling besar. Kaum Ibrahim pulang, ketemu berhala-berhala semua dipecahkan. Mereka bertanya, siapa yang pecahkan Tuhan-Tuhan kami?
Mereka bilang, ada orang muda yang namanya Ibrahim. Pernah kita dengar sebut nama-nama berhala-berhala itu. Ambil Ibrahim. Apakah kamu ya Ibrahim yang pecahkan semua Tuhan-Tuhan kami ini? Ibrahim berkata, iya. Tanya dulu yang buat ini berhala yang paling besar itu. Mereka bilang, kamu tahu mereka tidak bisa ngobrol atau ngomong apa-apa. Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah apa yang tidak bisa buat apa-apa untuk kalian? Apa yang mereka buat bersama Nabi Ibrahim? Daripada mereka masuk Islam dan taubat dari menyembah dan sujud untuk berhala, mereka buat parit besar untuk Ibrahim alaihissalam dan lembarkan Ibrahim dalam parit itu. Waktu hampir dilembarkan, Nabi Ibrahim ajar kita aqidah, ajar kita tauhid, ajar kita kalau kita ada musibah, kita minta dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kalau kita ada masalah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Ketika Nabi Ibrahim hampir dilemparkan ke dalam api itu, Jibril datang untuk Nabi Ibrahim dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, alaka hajah? Apakah kamu butuh sesuatu ya Ibrahim? Apa yang Nabi Ibrahim berkata? Kalau orang yang mana-mana selain daripada Nabi Ibrahim bisa aja bilang, ya selamatkan saya dari musibah itu. Tapi Nabi Ibrahim ajar kita aqidah. Dia bilang, wahai Jibril, engkau adalah makhluk dan aku juga makhluk. Kamu tidak bisa buat apa-apa untuk aku. Kalau untuk engkau, aku tidak butuh. Tapi kalau untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iya aku butuh. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku. Apa yang jadi setelah itu? Kata yang sangat mulia, kata yang sangat besar, cukup Allah buat aku. Kata itu yang diucapkan oleh sahabat ketika ketemu orang kafir yang sangat banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang diucapkan kepada mereka oleh manusia, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang kafir itu sudah kumpulkan semuanya dengan kuat mereka, dengan kebanyakan mereka, maka takutlah dari mereka. Apa yang orang muslim berkata? Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fazadahum imana, menambah iman dalam hati mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah buat kami. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl, mereka dapat nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yamsashum su', tidak ada keburukan yang mana-mana yang kena mereka. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka ikut rida Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dhu fadlin azim, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi karunia yang sangat besar dan luar biasa. Ini saudaraku, kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, apa yang menjadi untuk Nabi Ibrahim setelah itu? Setelah dia mengucapkan kata yang mulia itu, dilemparkan ke dalam api, Allah subhanahu wa ta'ala suruh api itu jadi dingin dan selamat. Qulna ya nar, kami mengucapkan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api ini jadilah dingin, wa salama, dan selamat. Ulama berkata, kalau Allah subhanahu wa ta'ala suruh api itu menjadi dingin saja, Ibrahim akan kena is sampai mungkin meninggal juga. Dingin sekali, tapi wasalama, dan selamat. Dingin tapi selamat. Apa yang jadi setelah itu? Nabi Ibrahim keluar dari api. Setelah api itu mati, tidak kena apa-apa dari api itu. Mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ujian Nabi Ibrahim hanya seperti itu? Tidak. Nabi Ibrahim sampai dia sudah tua 80 tahun disuruh untuk khitan.
untuk khitan dengan dirinya sendiri. 80 tahun, betapa susah. Betapa susah untuk buat khitan untuk dirinya sendiri setelah usianya tua seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim ikut perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Apakah perintah Nabi Ibrahim sudah selesai? Belum lagi. Sudah tua sangat. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Nabi Ibrahim anak saleh, yaitu Nabi Ismail. Setelah sabar puluhan tahun dapat anak, sudah tua seperti itu, usianya tua sudah seperti itu, Allah memberinya anak saleh dan baik, yaitu Nabi Ismail. Tapi setelah dapat anak masih kecil, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Ibrahim pergi dan tinggalkan anaknya sama ibunya Hajar alaihissalam di padang pasir sendiri. Tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada apa-apa yang bisa buat mereka hidup. Sendiri di padang pasir seperti itu. Nabi Ibrahim bawa istrinya dan bawa anak-anaknya ke padang pasir dan tinggalkan mereka dan pergi. Saat dia pergi, Hajar panggil Ibrahim, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Dan ini betapa susah untuk ayah tinggalkan anak yang baru lahir sama ibunya dan pergi ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Istrinya panggil, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, engkau titip kami di sini kepada siapa? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dan Nabi Ibrahim lanjut jalan dan pergi. Istrinya panggil lagi, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Engkau titip kami di sini untuk siapa? Nabi Ibrahim pun pergi, tidak menjawabnya. Hajar bertanya lagi, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Engkau titip kami di sini kepada siapa ya Ibrahim? Ibrahim jalan terus juga alaihi salam. Akhirnya Hajar sadar dan sudah rasa kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kamu melakukan seperti ini ya Ibrahim? Ibrahim alaihi salam baru menjawab, "Iya." Apa yang Hajar berkata? "Engkau biar kita, saya sama anak kecil seperti ini di padang pasir. Engkau tidak kasihan kita. Engkau tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya tinggalkan anak saya dan istri saya di sini?" Enggak. Karena Hajar istri salihah. Karena Hajar adalah istri yang paham siapa suaminya. Karena Hajar tahu bahwa syurga itu ada di bawah ridha suaminya. Karena Hajar tahu kalau dia taat kepada suaminya, dia masuk syurga dan dapat ridha Allah. Karena Hajar tahu kalau dia durhaka kepada suaminya, maka dia akan masuk neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar perempuan muslimah, ajar perempuan salihah bagaimana melakukan terhadap suaminya. Banyak perempuan di zaman ini butuh belajar bagaimana hak suaminya, butuh tahu bagaimana kedudukan suaminya. Banyak perempuan di zaman ini bisa menghormati semua manusia kecuali suaminya karena dia tidak paham apa artinya suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh suatu perempuan, "Ya Rasulullah, bagaimana aku melakukan terhadap suami saya? Bagaimana saya harus bersama suami saya? Apa wajib saya ke atas saya untuk suami saya?" Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innama huwa jannatuki wa naruk." Suami kamu itu ahannya syurgamu atau nerakamu. Yani kalau kamu mau masuk syurga, ini suamimu ada. Buat baik kepada suami, baru kamu masuk syurga. Kalau kamu mau masuk neraka, ini suami kamu juga ada. Hanya durhaka kepada orang tua, hanya durhaka untuk suami, untuk suamimu. Jadi suami itu untuk istri sesuatu yang paling besar.
taat suami ke atas istri itu diutamakan sebelum orang tuanya. Yani kalau ayah atau ibu suruh perempuan kanan dan suami suruh istrinya kiri, dia harus kiri ikut suaminya. Kalau orang tuanya suruh dia buat apa-apa dan suaminya suruh yang lain, dia wajib ikut suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya buat dosa atau buat sesuatu yang haram. Hajar tunjuk untuk kita bagaimana sifat perempuan salihah ketika dia bilang, idzan falan yudayyi'ana, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melentarkan kami. Silahkan wahai Ibrahim pergi kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Ismail haus, tidak ada air, tidak ada makanan, dan Hajar alaihissalam sa'i di antara As-Safa dan Al-Marwah. 7 kali pergi pulang. Kali yang terakhir Ismail alaihissalam pukul bumi dengan kakinya sampai ada air yang umat Islam dari ribuan tahun, sejak ribuan tahun sampai sekarang, air itu masih ada. Air yang sangat mulia, yaitu air Zamzam, ma Zamzam. Keluar dari bawah kaki Ismail alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki yang luar biasa untuk mereka. Ujian besar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah sampai di sini ujian Nabi Ibrahim sudah selesai? Belum lagi. Ujian yang sangat besar dan yang paling besar, yaitu yang akan datang. Ketika Nabi Ibrahim pada suatu malam bermimpi bahawa dia sembelih anaknya Ismail. Dan mimpi Nabi-Nabi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim melihat dirinya sembelih Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim melihat dirinya sembelih Nabi Ismail dalam mimpi, artinya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi setelah itu? Dia bilang kepada anaknya Ismail, wahai Ismail, inni ara fil manami anni azbahuk ya bunay, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi bahawa aku menyembelih kamu, apa pendapatmu? Ismail langsung berkata, ya abati, karena dia anak salih juga, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, ikutlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sembelih aku wahai ayahku, aku siap, satajiduni, engkau akan ketemu saya insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, saat Ibrahim sudah siap untuk sembelih anaknya, Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, jadikan muka aku ke bawah saja, jangan sembelih saya dari depan, karena kalau kamu sembelih saya dari depan, mungkin mata kamu ketemu dengan mata saya, setelah itu kamu kesian saya, dan akhirnya tidak sembelih saya, akhirnya engkau tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan muka Nabi Ismail ke bawah saja dan mau sembelih dari belakang, hampir sembelih. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ismail dengan korban yang sangat besar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu, kami panggil Ibrahim sebelum sembelih Ismail, ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, engkau ikut perintah Allah wahai Ibrahim, inna kadzalika najzil muhsinin, kami memberi balasan baik untuk orang-orang muhsin, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kita selamatkan dia dan menurunkan korban dengan sembelihan yang sangat besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita-cerita ini mungkin kita semuanya tahu, mengetahui cerita Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail sama ibunya Hajar, kita tahu semuanya. Tapi itu peringatan untuk kita supaya kita
belajar dari Nabi Ibrahim bagaimana ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istri Nabi Ibrahim itu istri salihah dan ikut suaminya. Bagaimana anak salih seperti Nabi Ismail ikut perintah orang tuanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim adalah imam linnas, untuk semua manusia. Ibrahim dengan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu menjadi imam bagi seluruh alam, seluruh manusia. Dengan apa saudara-saudaraku? Dengan sabar, dengan iman, dengan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar dari Nabi Ibrahim, kita ikut perintah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala suruh kita melakukan sesuatu, harus kita melakukannya. Bagaimana salat kita, bagaimana salat subuh yang sangat mulia, bagaimana semua salat zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa masjid kosong? Kenapa tidak pergi ke masjid ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salat? Bagaimana kita bersama Al-Quran setiap hari habis tidak membuka Al-Quran, di mana perintah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, di mana perintah Allah Subhanahu wa taala buat baik kepada orang tua, di mana perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita hubungi silaturahim dengan baik, di mana perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan diri kita sendiri dari semua dosa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari raya adalah kesempatan juga untuk kita bahagia, dan memberi bahagia juga untuk orang-orang yang lain, untuk keluarga kita, untuk orang miskin. Kasih daging kurban untuk orang miskin, buat mereka bahagia dengan ibadah yang sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kurban dan menjadikan amalan-amalan kita di 10 hari lalu dan di semua waktu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, muliakan orang-orang tua kita. Semoga Allah memberi rezeki yang luas untuk semua orang-orang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, petunjuk dan istiqamah untuk kita, untuk istri-istri kita, untuk orang tua kita, untuk tetangga kita, untuk semua umat Islam. Dan kita tidak boleh lupa saudara kita di Palestina dan Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari orang Yahudi yang zalim itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka kuat untuk bisa menghadapi musibah yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi bersama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kaki mereka terhadap orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima orang-orang syahid di antara mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan perempuan-perempuan, selamatkan anak-anak kecil, selamatkan orang-orang yang sudah tua dari musibah-musibah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala habiskan musibah ini dan angkat musibah ini dari atas mereka. Selamatkan mereka semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala hari raya ini menjadi hari raya yang baik untuk mereka, dan dari saat ini selama-lama mereka dalam keadaan baik dan dalam keadaan bagus. Allahumma amin. Fallahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وسد الدين عن المدينين وانصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على اليهود الظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين على اليهود الغاصبين. اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم. اللهم إنا نسألك أن تنزل رحمتك على النساء والشيوخ والأطفال. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على القوم الكافرين، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، أنزل على اليهود شر عذاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم وامدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم وامدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإحسان، يا جبار السماوات والأرض. انصر إخواننا على اليهود الظالمين وثبتهم وسدد رميهم يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.